dikumpulkan bertahun-tahun, 5-10 tahun, nah baru kemudian kita akan merasakan efeknya. Nanti ada contoh-contoh penyakitnya apa saja. Terus kemudian, nah itu tadi, nah ini penggunaan antibiotik. Ya, ini juga merupakan sumber cemaran kimia yang berbahaya. Ya. Antibiotik ada yang peternak di sini Pak? Tidak ada nih, semua petani. Ternak disuntik dengan antibiotik. Tujuannya apa sih? Kalau kita lihat kondisi kandang, kondisi ternak begitu kotor, itu pasti menyebabkan penyakit infeksi. Potensi sekali untuk menyebabkan penyakit infeksi. Nah, kalau sudah terkena penyakit infeksi, angka kesakitan ternaknya akan tinggi, ternaknya akan sering sakit. Bahkan kalau akibatnya fatal bisa menyebabkan kematian. Sehingga disuntiklah antibiotik. Tapi antibiotiknya ya gitu, dosisnya ngawur, kemudian waktunya juga nggak tepat. Sapinya nggak loro disuntik. Karena mestinya pada saat sakit itulah kita suntik dengan antibiotik. Karena antibiotik ini untuk melawan infeksi yang masuk, bukan sebagai imunitas, bukan seperti itu. Kemudian dosisnya besar pula. Terkumpul juga di dalam tubuh sapi, di dalam tubuh unggas. Akibatnya manusia sebagai konsumen terakhir itu juga akan akan menerima akibatnya. Jadi antibiotiknya juga akan masuk ke dalam manusia. Makanya jangan heran, misalnya kita kalau sakit flu atau panas, nah gejala infeksi masuknya kuman atau agent mikrobiologis itu ditandai dengan panas. Karena pada dasarnya kuman-kuman itu menghasilkan zat-zat yang menyebabkan panas. Nah, kalau itu sudah ada, kemudian diobati dengan antibiotik, ternyata nggak mempan, tebal, itu bisa jalarannya dari kebanyakan makan antibiotik yang berasal dari hewan-hewan ternak, yang berasal dari sapi, bisa berasal dari seperti itu. Karena antibiotik yang berlebihan itu juga tetap masuk di dalam tubuh kita. Sangat penting sekali karena kalau kita lihat fenomena yang ada di sekitar kita, jadi keamanan pangan itu kan meliputi keamanan pangan mulai dari lahan hingga ke konsumen, hingga siap dikonsumsi oleh konsumen. Nah itu ada beberapa titik kritis, nah itu yang harus kita awasi sehingga pada saat kita konsumsi, efek yang ada cemaran pada bahan pangan itu ketika masuk dalam tubuh kita menjadi tereliminir lebih sedikit lagi sehingga tidak membahayakan bagi tubuh kita. Memang kalau selama ini yang terjadi di lapangan banyak sekali laporan-laporan yang datang itu, jadi pada saat mau dipanen itu tanaman masih dilakukan penyemprotan 1 hari sebelumnya, banyak sekali seperti itu. Ya, jadi sosialisasi ini sangat memberi pengetahuan atau edukasi kepada petani bagaimana cara melakukan praktek di lahan pertanian yang bagus. Sumber kontaminasinya ini bisa berasal dari udara, bisa berasal dari bahan makanan. Kalau berasal dari udara kok bisa? Jangan asap kendaraan bermotornya kan warnanya hitam, ya. Kalau di sini notabene nggak ada pabrik, tapi saya yakin hanya kendaraan yang berlalu. Asap hitam yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar, baik itu berasal dari mobil maupun motor, itu kan asap hitam mengandung TB atau logam berat. Biasanya makanan-makanan kalau dijual, ya, dijual kan tidak ditutupi. Ada OT, ada telur goreng, dan di pinggir jalan tidak ditutupi. Otomatis juga asap hitam yang meninggalkan logam berat tadi yang namanya timbal atau timah, ya, itu juga akan masuk ke dalam makanan. Begitu kita makan, kita akan ikut hati seperti itu. Terus kemudian tanaman atau sayuran, ya, kemudian pertanian yang berada di dekat jalan raya, itu nanti kalau diperiksa di laboratorium ada cemaran logam beratnya juga pasti akan tinggi. Karena kan banyaknya lahan hijau di perkotaan itu dimanfaatkan untuk sebagai lahan pertanian. Nah, ini memang bagus dampaknya sekilas, tapi ternyata ada efek sampingnya. Nah, di sini juga dia menyerap residu bahan bakar dari kendaraan bermotor. PB-nya tinggi, logam berat yang lain juga akan tinggi.
ketika kita konsumsi, apa akibatnya? Bisa menurunkan eufori pada anak, bisa menyebabkan kecacatan pada janin seperti itu. Nanti ada contohnya. Kemudian sayuran dan buah juga rentan terhadap lemak berat. Nah ini ternyata sayur dan buah juga rentan terhadap lemak berat, terutama lemak berat yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor tadi. Penyemprotan pestisida ini kan berfungsi untuk membasmi simbol dan cacing, tapi ternyata juga ditangkap oleh tanaman, ditangkap oleh padi, ditangkap oleh sayur, oleh buah. Ya. Ternyata untuk membasmi jamur pada sayur dan buah itu juga mengandung CU. Kuprum ini juga merupakan lemak berat. Lanjutkan. Kita juga hati-hati dengan air-air yang ada di aliran air. Apa Pak ini jenisnya aliran air itu Pak? Alen. Alen. Nah, misalnya mungkin Bapak pernah cuci tangan di sana, ya kan? Makan karena airnya dilihat kok bersih, jernih. Cuci tangannya di situ. Cuci tangan di situ ya. Padahal di situ dia juga menerima residu pestisida pada saat Bapak menyemprot padi, misalnya seperti itu. Berarti secara langsung kita memasukkan pestisida ke dalam mulut kita. Jadi pada saat kita mencuci tangan itu cucilah tangan dengan air yang bersih, dengan air yang bersih. Nah itu yang sangat ditekankan. Jangan air yang ada di parit sawah, walaupun airnya itu terlihat jernih, tapi di situ banyak sekali residu-residu bahan kimia yang berada bersama. Faktor penyebabnya bisa karena kondisi biologis, karena kondisi air untuk penyiraman. Nah, airnya juga mengandung logam berat atau airnya berasal dari parit yang sudah ada pestisidanya, disiram lemaknya balik ke tanamannya. Akhirnya tanamannya nggak berhenti kena pestisida. Padahal mestinya kan sudah nggak disiram lagi, nggak disemprot lagi dengan pestisida, tanamannya sudah nggak ada hamanya. Tapi karena airnya diambil dari parit yang ada pestisidanya, tanamannya juga pestisida lagi, jadi bisa berbeda-beda. Jadi kalau untuk pangan segar pun ternyata fenomenanya juga demikian. Jadi masih banyak kita jumpai penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya atau bahan-bahan sintetis yang melebihi dosis yang diberikan pada makanan. Misalnya kalau bahan-bahan kimia yang berbahaya itu contohnya adalah penggunaan formalin, boraks, kemudian pewarna pakaian atau pewarna kertas pada makanan dan minuman. Itu masih banyak sekali kita jumpai, terutama di jajanan-jajanan yang dijajakan di sekolah, ya, utamanya di luar pagar sekolah. Tanaman sebagai mediator menyerap logam berat melalui akar dan daun. Jadi daun itu ada stomata, ada lubangnya. Nah, itulah tempat di situ di mana pestisida bisa terserap ke bagian tubuh dari tanaman. Di Indonesia kadar logam berat cukup tinggi pada sayuran, terutama sayuran yang ditanam di pinggir jalan. Jadi memang ada baiknya. Di sisi lain baik, tapi di sisi yang satunya ya cukup membahayakan ketika dikonsumsi. Kalau hanya untuk sekedar untuk penghijauan, ya, untuk menyegarkan udara, sebagai penghasil oksigen, tujuan dengan menghasilkan oksigen. Jadi kalau pagi, kalau malam kan menghasilkan CO2, itu bagus. Tapi ketika kita konsumsi, ini jangan salah. Ternyata kandungan logam beratnya pada tanaman-tanaman yang ditanam di pinggir jalan itu juga tinggi. Ya. Nah, sayuran kaisi misalnya kadar BB-nya hingga 28. Padahal kadar BB ini nggak boleh lebih dari 2 ppm. Nah, di situ sampai 28 ppm. Bagaimana kalau kita mengkonsumsi ini? Apa nanti akibatnya? Kalau dibandingkan dengan tanaman yang ditanam di jauh di jalan raya, misalnya di daerah pertanian, itu kadarnya 0 hingga 2 ppm. Jadi sangat jauh sekali. Yang di jalan raya 28, yang di lahan cuma 0 sampai 2 ppm. Sedangkan ambang batas amannya adalah 2 ppm. Ini ternyata SNI dari residu pestisida atau residu lemak berat batas maksimumnya cuma 1 ppm. Nah, kalau sampai 28 bisa kita bayangkan, ya. Dan itu misalnya kita jadikan konsumsi
tiap hari. Apa yang terjadi dalam tubuh kita? Sama halnya kita adalah meracuni tubuh kita. Maksudnya adalah untuk konsumsi saya sebagai penunjang zat gizi, ya kan? Tapi ternyata di situ hanya kandungan logam berat. Karena dalam tubuh manusia, logam berat ini nanti akan mengganggu sintesa protein, mengganggu enzim, mengganggu DNA. Maka tak ayal bila zat-zat logam berat tersebut bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan mutasi gen, bisa menyebabkan kecacatan kemaduan. Karena pada saat di dalam tubuh dia mengganggu sintesa protein, mengganggu enzim, mengganggu DNA. Nah, itu dunia kedokteran yang mau belajar. Dan belajarnya ini bertahun-tahun karena nggak bisa setahun tanpa efeknya, tapi bertahun-tahun. Jadi studinya studi yang sangat lama, studi yang cukup final. Baru ketahuan seperti ini efeknya ketika kita cepat menurunnya. Lanjutkan. Karena pada tubuh manusia, ya, yang pertama ini dia akan mengganggu enzim tadi sudah dikatakan. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan siklus yang ada di dalam tubuh. Jadi kita makan itu kan mendapatkan energi. Nah, energinya ini masuk ke dalam siklus. Kalau ada logam berat, siklusnya juga akan diganggu. Akhirnya makanan yang kita konsumsi tidak bisa menghasilkan energi. Energi ini itu apa sih? Kita butuh energi. Kita tidur butuh energi. Makanya kenapa kita pada saat tidur ya, pada saat mau tidur makan. Mungkin kalau tidur apa yang kita rasakan itu? Lapar ya kan? Markomulyo 1 Jabung Talun Blitar pada hari ini mengikuti sosialisasi keamanan mutu produk pangan. Jadi dengan hasil ini, dengan sosialisasi ini, kami sebagai petani, warga masyarakat Desa Jabung sangat berterima kasih sekali dan sangat berguna sekali sosialisasi ini. Di desa kami itu rata-rata semua itu adalah petani cabai, hampir 90% ini adalah petani cabai, dan pada saat ini adalah saat-saatnya panen raya. Kalau diperkirakan setiap hari itu hampir 10 ton hasil dari tanaman cabai tersebut. Dengan sosialisasi pangan ini, berharap kami untuk ke depan untuk pemakaian pupuk yang berinsektisida atau fungsidia yang mengandung bahan kimia untuk mengurangi dan lebih untuk memperbanyak pupuk organik, karena sangat bahayanya pemakaian bahan kimia yang berlebihan dan hasil lombok dari masyarakat Desa Jabung nanti biar lebih aman untuk dikonsumsi masyarakat. Terima kasih.